aplikasi Bilibili atau sering juga disebut dengan B-Station itu adalah aplikasi yang dimana dapat streaming anime dan juga dapat mengupload video. Nah, di dalam B-Station atau Bilibili ini terdapat beberapa genre, misalnya di sini ada kisah asli, ada adaptasi komik, adaptasi novel, habis itu ada juga sejarah, maka olahraga, dan lainnya. Nah, aplikasi B-Station ini diluncurkan pada Play Store, itu resminya di Asia itu pada tanggal 16 November 2020. Aplikasi B-Station atau Bilibili juga pernah bekerja sama dengan beberapa pihak, misalnya itu ada M4 World Championship, itu turnamen Mobile Legends resmi, dan juga ada dengan Telkomsel. Oke, jadi pada poin kedua, bagaimana aplikasi e-commerce Bilibili mengetahui perilaku konsumen dalam memilih produk unggul, itu menurut evaluasi kami itu dari analisis data tontonan. Jadi tontonan ini, Bilibili melacak video apa saja yang ditonton oleh pengguna, berapa lama mereka menonton, dan pada bagian mana mereka berhenti. Dari data ini dapat identifikasi jenis konten yang disukai pengguna, genre, tema, bahkan merek produk. Yang kedua itu ada interaksi pengguna. Bilibili juga mencatat interaksi pengguna seperti like, komentar, contohnya ini. Di sini ada komentar, nah di sini ada like, di sini juga bisa disimpan. Jadi dengan itu Bilibili mengetahui pasar pengguna atau mengetahui perilaku konsumen. Oke, terus selanjutnya itu poin nomor 3, itu bagaimana integrasi komputasi awan dalam kemudahan akses aplikasi e-commerce Bilibili di berbagai perangkat tanpa batasan infrastruktur. Yang pertama itu ada penyimpanan dan sinkronasi data di cloud. Jadi pengalaman yang konsisten ya, data pengguna seperti histori tontonan, daftar favorit, dan pengaturan itu disimpan di cloud. Jadi kalau misalnya kalian buka di laptop, settingannya bakal sama seperti di HP kalian. Dengan catatan akun kalian itu harus sama ya, seperti di HP dan di laptop. Dan histori tontonan juga bakal sama karena masih satu akun. Dan itu histori ini itu disimpan di cloud mereka, di cloud Bilibili. Dengan basis cloud, aplikasi Bilibili dapat diakses di berbagai platform seperti smartphone, tablet, laptop, dan smart TV tanpa memerlukan instalasi tambahan. Jadi tinggal dibuka di web aja tanpa perlu download aplikasi-aplikasinya. Oke, segitu aja dulu untuk yang poin nomor 2 dan poin nomor 3. Untuk topik keempat, bagaimana pemanfaatan IoT untuk fungsi dalam aplikasi e-commerce Bilibili. IoT merupakan suatu sistem yang memungkinkan software maupun perangkat apapun untuk saling terhubung, mengumpulkan dan berbagi informasi dan data. Yang pertama itu pengalaman multi perangkat. IoT memungkinkan pengguna untuk mengakses konten di berbagai perangkat seperti smartphone, laptop dan tablet hingga smart TV, seperti pada gambar 4.1 berikut. Yang kedua, variasi paket premium dan metode pembayaran. Dengan IoT, pengguna akan lebih mudah melakukan pembayaran paket premium karena bisa memakai e-wallet seperti Dana, GoPay, dan lainnya. Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat dalam e-commerce B-Station. Yang pertama adalah home. Sesuai dengan namanya, home merupakan tampilan utama yang terdapat dalam aplikasi e-commerce B-Station. Yang kedua adalah search. Search adalah fitur yang digunakan untuk mempermudah pengguna untuk mencari apa yang ingin ditonton oleh pengguna. Yang kedua adalah fitur premium. Fitur premium ini menawarkan kualitas lebih dan layanan lebih kepada pengguna. Yang keempat adalah kualitas video. Kualitas video ini adalah fitur yang digunakan untuk memperjelas film-film ataupun anime-anime yang ditonton oleh pengguna sesuai dengan tingkat-tingkatannya. Yang kelima adalah favorit saya, adalah fitur untuk mempermudah pengguna untuk mencari video-video yang sudah mereka simpan. Yang ketiga adalah riwayat. Fitur ini menawarkan riwayat yang video-video yang sudah ditonton tanpa harus mencarinya lagi. Yang terakhir adalah trending. Trending ini mempermudah pengguna untuk mencari video-video yang sedang booming atau video-video yang sedang ramai untuk ditonton. Selanjutnya adalah fitur di luar yang sudah ada di aplikasi B-Station. Yang pertama adalah metode anak atau metode keluarga. Fitur ini menyediakan opsi utama khusus untuk anak-anak dan keluarga yang dapat mengasih konten yang lebih aman dan lebih edukatif. Yang kedua adalah merchandise resmi. Merchandise resmi ini adalah fitur yang harus dimiliki karena dia dapat menyediakan toko online yang secara resmi menjual merchandise, game, ataupun juga anime dari kreator-kreator yang ada di platform tersebut. Yang ketiga adalah program loyalitas ataupun poin. Adalah fitur yang
memperkenalkan sistem pola yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan hadiah tambahan, baik itu berupa diskon ataupun layanan premium berdasarkan aktivitas mereka. Yang keempat adalah fitur podcast ataupun audiobook, karena sedang ramai akan podcast, konten podcast dan konten audio, sehingga fitur ini sangat bagus untuk berada dalam aplikasi BeStation. Yang terakhir ada kolaborasi dengan studio ataupun dengan kreator lokal. Jadi fitur ini menawarkan kreator-kreator lokal dan juga studio-studio lokal untuk mengembangkan konten-konten eksklusif sehingga dapat mempermudah penyebarannya. Untuk topik ketujuh, penerapan AI untuk fitur dan proses otomasi dalam aplikasi e-commerce Bilibili. Yang pertama, analisis audiens untuk kreator konten. AI memberikan analitik yang mendalam dan akan diupdate tentang jumlah views, followers, komen, dan jumlah like. Yang kedua, pengawasan konten. Teknologi AI digunakan untuk moderasi komentar, menghapus konten yang tidak sesuai, atau mengidentifikasi pelanggaran kebijakan komunitas. Misalnya spam, ujaran kebencian, atau toksik. Yang ketiga, terjemahan otomatis. Teknologi AI di BeStation memungkinkan terjemahan otomatis, subtitle dan deskripsi video, serta terjemahan dalam aplikasi BeStation ke berbagai bahasa. Seperti yang ada di gambar, subtitle dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Yang keempat, kualitas video. BeStation memungkinkan penyesuaian otomatis terhadap kualitas video berdasarkan perangkat atau jaringan. Contoh, ketika pengguna sedang menggunakan mode hemat baterai atau sinyalnya sedang lemah, maka akan otomatis dibuat ke resolusi lebih rendah, dan juga sebaliknya. Yang kelima, pengiriman notifikasi. Teknologi AI di aplikasi Bilibili dapat berfungsi untuk mengirimkan pesan seperti chat, notifikasi kreator, atau update konten. Yang keenam, manajemen iklan. Teknologi AI di aplikasi BeStation mengotomasi proses penargetan iklan berdasarkan profil, gender, umur, dan lainnya. Bisa juga mengotomatisasi, misalnya pada saat pengguna sudah menonton selama 10 menit, maka iklan akan muncul secara otomatis. Yang terakhir, rekomendasi konten personal. AI menggunakan algoritma untuk menganalisis histori penonton, waktu aktivitas, pengguna, dan lainnya. Dikarenakan menggunakan AI, aplikasi ini mampu memberikan rekomendasi konten yang sesuai dengan minat penggunanya. Ini juga memastikan agar pengguna lebih nyaman dengan rekomendasi konten yang diberikan karena relevan dengan minat pengguna. Analisis SWOT dalam aplikasi e-commerce Bilibili. Yang pertama itu ada kekuatannya atau strength. Yang pertama, kontennya itu beragam, penawaran layanan gratis, desain platform mendukung device manapun, multi-language, dan dapat diakses dari pelangkat manapun. Kelemahannya itu terlalu fokus dengan anime pop Asia, saingan dengan platform lain, terlalu banyak iklan, dan beberapa fitur hanya bisa diakses oleh yang premium. Untuk peluang atau opportunity, dapat menambah original content, kolaborasi dengan brand terkenal, tambahkan mode pengguna untuk keluarga, penyediaan fitur konten berdasarkan tren. Dan terakhir, ancamannya bisa terjadi pembajakan konten, muncul platform baru dengan fitur yang lebih menarik, ancaman dari layanan streaming lainnya, dan kurangnya kemampuan untuk menjangkau anak muda. Selanjutnya ada rekomendasi dan inovasi untuk kekurangan dari aplikasi e-commerce Bilibili. Kekurangan pertama adalah fokus yang terlalu kuat pada budaya anime dan budaya pop Asia. Rekomendasi dari kami bisa memperbanyak konten, perluas konten dengan memasukkan berbagai genre dari berbagai penjuru dunia, seperti film, serial, dokumenter, agar bisa menarik audiens dari global. Permasalahan kedua itu persaingan dengan platform seperti YouTube dan TikTok. Rekomendasi dari kami bisa meningkatkan kolaborasi dengan influencer lokal dari berbagai belahan dunia agar bisa membangun loyalitas pengguna melalui program kreator yang menguntungkan. Permasalahan ketiga adalah terlalu banyak iklan untuk pengguna gratis. Rekomendasi dari kami adanya pilihan iklan yang lebih terarah. Gunakan teknologi iklan yang lebih canggih untuk menyajikan iklan yang lebih relevan bagi pengguna sehingga mengurangi gangguan dari iklan yang kurang sesuai. Permasalahan keempat itu adalah beberapa fitur hanya dapat diakses dengan berlangganan premium. Rekomendasi dari kami itu bisa trial premium yang lebih lama. Berikan uji coba premium kepada pengguna baru untuk memperkenalkan mereka pada fitur eksklusif dan memberikan kesempatan untuk merasakan manfaat sebelum memutuskan berlangganan.